Ma, daripada Mama melamun, lebih baik Mama sholat, berdoa dan mengaji, Ma. Mohon pada Allah agar anak kita diberi kesehatan dan kesembuhan. Males ah. Sholat itu adalah sarana komunikasi kita dengan Allah, Ma. Allah itu nggak sayang sama kita, Pak. Buktinya anak kita satu-satunya dikasih sakit yang berbahaya. Astagfirullahaladzim. Ma, Mama tidak boleh bicara seperti itu, Ma. Itu dosa. Pokoknya Mama tidak akan sholat sebelum anak kita disembuhkan Allah. Allah itu nggak adil sama kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah istri saya, ya Allah. Pak, lebih baik istirahat dulu. Nanti saya lapor ke Pak Jayadi untuk ganti Bapak. Saya nggak apa-apa. Batuk biasa. Udah diobati. Tapi Bapak pucat. Saya masih kuat kok. Kalau gitu saya temani di sini, Pak. Pak Imam, tolong! Tolong! Pak Daniel! Loh, kenapa Pak Imam? Dia jatuh, terus pingsan. Kita bawa ke rumah sakit yuk. Yaudah kalau gitu cepat kita angkat. Ayo, ayo, ayo. Itu tangannya. Aduh. Sarah. Pak, Bapak istirahat aja ya di rumah. Bapak kan masih ada waktu untuk ambil cuti. Ya. Bapak nggak enak sama teman-teman. Jadwal mereka itu udah terganggu. Kalau Bapak sering nggak masuk. Namanya juga Bapak lagi sakit. Mereka pasti ngerti, Pak. Rut. Lo naksir Upit ya? Rina, lu ngasal kali. Alah, naksir juga nggak apa-apa kok. Kan dia belum punya cowok. Ya, maunya sih gitu. Tapi, gue udah pernah ditolak sama dia. Loh, kapan? Kok gue nggak tahu? Sebulan yang lalu. Ya, alasan dia sih, katanya dia mau selesai kuliah dulu. Terus, mau bantuin orang tuanya. Kalau gue pikir, dia tuh anak yang idealis banget. Ya, begitulah Upit. Bukan lo aja yang naksir. Tapi dari jurusan lain juga banyak yang naksir dia. Tapi semuanya lewat. Ya, gitu deh Upit. Hai Rina, hai Rudi. Gak tahu malu ya anak penjual ketoprak kayak Upit kuliah di kampus keren ini. Gak pantes tau gak? Kayaknya lebih cocok sekolah di kampung. Mending lebih bagus lagi tuh di hutan, tau nggak? Pak, aduh. Pak, ada pencuri, Pak, yang bongkar mobil di halaman parkir, Pak. Tipnya hilang, Pak. Apa? Mobil siapa? Mobilnya Mas Reja, Pak. Bisa berapa? Mari, Pak. Hati-hati, Pak. Itu loh, Pak, udah kebongkar ya, Pak. Den, benar, Den. Tip mobil Aden hilang, Den. Gimana sih? Ada satpam, tapi tip mobil gue bisa hilang. Kerja lo tuh ngapain aja sih?
Saya benar-benar nggak tahu, Den. Bisa kerja nggak? Kalau nggak bisa kerja, udah. Nggak usah jaga. Nggak usah kerja. Ntar gue yang bilang sama babe gue. Jangan, Den. Jangan. Hidup saya cuma dari sini, Den. Nanti saya cari tahu, Den. Siapa yang ngambilnya, Den. Saya udah kerja bener kok, Den. Orang-orang bilang, lo tuh tidur, tau nggak? Dasar pemalas. Bapak, ada apa, Pak? Bapak lo ini nggak kerja. Buktinya tip mobil gue bisa hilang. Dan sekarang, gue minta ganti sama lo. Ganti. Tapi gue nggak punya uang. Makanya kalau nggak punya uang, jangan sok belagu. Saya minta maaf atas kelalaian ayah saya. Maaf. Kalau lu mau gue maafin, nih, cium kaki gue. Cium. Maksud lo? Mau nggak gue maafin? Ya kalau nggak terserah lo. Lo mesti bayar, lo mesti ganti tip mobil gue yang hilang. Lo mau tau nggak harganya berapa? 10 juta. Ya duit nggak lo? Ayo cium. Ayo cepet. Ayo cium. Pit, makan yuk. Kok tampang lu lesu gitu sih? Pasti belum makan ya? Atau mungkin lo lagi ada masalah? Enggak. Ini mau ngerjain tugas dulu. Kenapa nggak di rumah aja? Kan masih banyak waktu. Ntar malam nggak bisa. Soalnya mesti nemenin bokap. Ada apaan? Ada aja. Rahasia. Ngapain si Rudy deket-deket sama anak kampung itu? Cari-cari masalah sama gue. Oh iya, Pit. Nanti kalau buku lu udah selesai, gue pinjem ya. Gue mau nyalin. Maksudnya catatan ini? Iya. Gue sih udah selesai, bawa aja nggak apa-apa kok. Makasih ya. Gua pinjem duluan. Res, sama apaan sih tuh buku gue balikin? Mau lo bayar 10 juta? Woi. Asal lo tahu ya. Kampus ini punya gue. Jadi lo mesti hormati gue. Dan lo nggak usah macem-macem dan jangan macem-macem. Ngerti lo? Res, buku gue sini!